Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Di pagi ini kita ada kembali dalam program bertumbuh dan berbuah. Kita boleh menikmati karya Tuhan yang luar biasa melalui nafas kehidupan yang masih dipercayakan oleh Tuhan. Itu anugerah yang terindah, anugerah yang luar biasa. Untuk itu di pagi ini sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan, kita dikuatkan, kita disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua, kita bersaat teduh, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat hebat, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri bagi setiap kami Bapa di surga. Bapa, di pagi ini kami ada lagi di dalam program bertumbuh dan berbuah. Biarlah melalui program ini Bapa, kami setiap hari dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang menghasilkan buah di dalam benih kebenaran firman-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa di surga. Melalui Roh-Mu yang kudus, Kau menuntun setiap kami. Bapa, kiranya benih firman-Mu Tuhan yang ditaburkan ini, dia tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dia menjadi rema yang kuat bagi setiap kami, dan kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi ini tema yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu semua melalui firman Tuhan ini yaitu iman yang benar. Dalam kitab Perjanjian Baru Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata iman berasal dari bahasa Inggris, yaitu faith, yang diterjemahkan dari kata Yunani, yaitu pistis. Bentuk kata kerja dari pistis yaitu pisteo, yang sering diterjemahkan ke dalam berbagai perjanjian baru versi bahasa Inggris sebagai belief, yaitu percaya. Dalam suatu pengertian yang lebih bersifat keseharian, iman seringkali dibahas dalam hal meyakini janji Allah, percaya pada kesetiaannya Tuhan, dan mengandalkan kesetiaan dan karakter Allah untuk bertindak. Ada sebagian orang Kristen yang berpendapat bahwa dengan iman kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka itu berarti bahwa kita tidak punya iman. Kalau punya iman semua, dan kita pasti terkabul. Kalau punya iman, semua doa kita pasti terkabul. Tentu saja tidak tepat pemahaman semacam ini, karena tidak setiap keinginan kita pasti akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Karena iman terkait dengan Allah, sumber segala hal yang baik dan benar, maka iman juga mesti dikaitkan dengan harapan-harapan yang sejalan dengan kehendak Bapa di surga. Itulah yang ditegaskan dalam surat Ibrani ini. Untuk memahami apa yang dituliskan tentang iman, maka kita perlu memperhatikan tokoh-tokoh iman yang dijadikan contoh, yaitu Habel, Henok, Nuh, dan Abraham. Ciri-ciri dari semua tokoh tersebut adalah bahwa mereka selalu mencari dan menaati kehendak Allah dalam kehidupan mereka, sehingga harapan-harapan yang tersimpan dalam diri mereka pastilah harapan-harapan yang sejalan dengan kehendak Allah. Setiap orang yang memelihara dan membangun kehidupan iman yang benar dan memahami bahwa iman tidak bisa dipakai untuk hal-hal yang sembarangan, karena iman adalah sikap percaya kepada Allah dan komitmen untuk taat kepada Allah. Hari-hari ini kita perlu kuat dalam iman Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
karena goncangan-goncangan akan terjadi, seperti contoh goncangan melalui ekonomi, dan banyak dari kita yang takut dan khawatir. Agar kita memiliki iman yang kuat, apa yang perlu untuk kita bangun? Apa yang perlu kita bangun adalah apa? Yang ada dalam diri kita, yaitu iman. Iman adalah dasar. Lawan dari iman adalah nekat. Kita bergerak bukan didesak oleh situasi, tetapi iman. Mengapa Tuhan Yesus menjadi dasar? Karena Ia adalah Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Orang yang penuh kasih yang dapat menolong kita, dan Dia tidak hanya penuh kasih, tetapi Dia memiliki kuasa. Oleh sebab itu, bagaimana kita membangun iman yang benar dan kuat? Yang pertama, tadi kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman yang kuat dibangun atas dasar apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Jangan membangun iman dengan dasar tradisi atau agamawi. Orang yang membangun iman dengan dasar agamawi tidak kuat menghadapi tantangan dan badai dalam kehidupan. Orang percaya itu diumpamakan dengan burung raja wali. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu terdapat dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-31. Burung raja wali terbang tinggi dan kuat ketika menghadapi badai. Oleh sebab itu, kalau kita mau kuat dan memiliki iman yang kuat, kita harus membangun hubungan yang benar dengan Tuhan melalui keintiman. Kita harus bertumbuh dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Iman memiliki dua sisi. Yang pertama, kita percaya pada Tuhan, dan yang kedua, apakah Tuhan mempercayai kita? Orang yang dipercaya oleh Tuhan harus memiliki hati yang bersih dan benar. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, mari kita bangun iman dengan punya hubungan dengan Tuhan. Dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang dibangun dalam iman yang benar akan membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, orang yang membangun iman dengan benar, maka kita sadar akan Tuhan dalam kehidupan, bukan dalam keyakinan saja, dalam kebaktian saja. Orang yang membangun dengan hubungan dengan Tuhan akan memiliki dasar iman yang kuat dan benar. Maka kita akan menaati suara Tuhan, firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Karena iman, Abraham taat. Ketika Abraham dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Itu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Implementasi dari iman adalah inisiatif. Apa itu inisiatif? Inisiatif itu adalah bisa melihat kebutuhan dan bergerak dengan kebutuhan tersebut. Kenapa orang tidak berinisiatif? Karena mereka kecewa. Orang yang kecewa pasti apatis. Jadi kalau kita mau memiliki iman yang benar dan kuat, kita harus membangun iman kita dengan dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bukan dengan membangun iman dengan ibadah yang agamawi saja. Kita juga harus membangun iman kita dengan hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan kasih. Ketika kita membangun iman kita, Bapak Ibu semua, dengan benar, maka kita akan kuat ketika kita menghadapi tantangan badai dalam kehidupan kita.
Mari kita semua ingatkan diri kita semua, mari kita bertekun dalam iman yang benar, karena kita ini manusia, makhluk yang terbatas. Karena dalam keterbatasan kita sebagai manusia banyak kebutuhan, keinginan, dan harapan kita untuk dipenuhi. Dalam kondisi ini kita harus berusaha, harus berjuang dengan penuh daya. Tuhan tidak akan menutup mata Bapak Ibu akan usaha dan perjuangan kita, karena keyakinan ini adalah bagian dari iman. Beriman membutuhkan hati yang sabar serta ada pengorbanan. Latih diri kita untuk tekun mencari Tuhan, punya iman yang kuat, haus dan lapar akan suara Tuhan. Karena iman hanya bisa timbul dari pendengaran akan apa Bapak Ibu? Akan pendengaran akan firman Tuhan. Pastikan bahwa setiap firman yang masuk dalam hati kita setiap hari itu bertumbuh dan menjadi iman. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang bekerja sama dengan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus pasti mengalirkan kuasanya yang ajaib untuk menolong setiap kita, menolong kita semua Bapak Ibu, semua saudara-saudaraku, maupun saya sendiri, sehingga kita timbul sebagai orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang siap menghadapi keadaan akhir zaman ini, siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semoga benih firman Tuhan ini dapat memberkati, menguatkan, dan memerdekakan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh dan menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup, Bapa kekal kudus mulia. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau berbicara bagi setiap kami melalui firman-Mu di pagi ini. Engkau mengajarkan kami untuk punya iman yang benar, iman yang benar-benar berserah kepada Engkau, mengandalkan Engkau, iman yang bukan iman agamawi, iman yang berdasar kepada kasih kepada Engkau Bapa di surga, kasih benar-benar mengasihi Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu, untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah benih ini tidak ditaburkan secara sia-sia, dia menjadi rema yang kuat dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami rindu untuk Engkau urapi kami, untuk Engkau mentahirkan kami dari hari lepas hari. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengartikannya, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan menaikkan ungkapan syukur kami kepada Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin.